Oh, Bob, teman lamaku. Senang bertemu denganmu. Kau juga membawa si kecil Xavier Ives bersamamu. Aku dipanggil XY jika kau tidak keberatan, Pak Wali Kota. Xavier Ives terdengar terlalu... XY? Tentu saja. DJ XY yang terkenal. Suatu kehormatan bagi Palace untuk menerima seniman fantastis dan ayahnya. Apa itu berarti makan malam gratis? Oh. Aku bercanda. Kau sangat lucu, Bob. Selalu melawak. Mati hidangan kalian, selamat makan. Aku mencoba. Oke, kita perlu bicara tentang penampilan TV spesial yang akan kau lakukan. Kau tahu, ini akan jadi promosi utama untukmu. Kau punya materi baru untuk penampilan perdana. Ide baru? Tentu tidak ya. Ayah tahu aku tidak pernah punya ide. Jadi apa yang sudah kau curi? Yang sudah kau rencanakan tahun ini. Bukankah itu mirip dengan yang kau lakukan tahun lalu? Oh iya, kurasa aku mencuri musikku sendiri. Lupakan, tidak ada yang tahu perbedaannya. Citramu yang penting. Visual apa yang kau miliki? Punya konsep? Punya apa? Oh, lupakan. Ayah gunakan rencana yang membuat ayah kaya saat ini. Jika kau tidak punya ide hebat, pinjam ide orang lain. Kami mencari bakat baru, keterampilan musik dan juga visual adalah keharusan dengan gaya baru yang disukai semua orang. Waktumu 2 minggu untuk mengirim video. Ini kesempatan sempurna untuk menampilkan Kitty Section. Dan pakaian panggung rancanganmu, Marinette. Kalau kita bekerja sama, aku rasa 2 minggu cukup untuk membuat video menakjubkan. Semuanya ikut? Kita mulai! Kitty Section! You know I love unicorns, and nothing makes me feel better. I see their faces everywhere. Oh, I dream about them in the night. You know I love unicorns, and nothing makes me feel better. I only want them to be mine, mine, mine. I dream about them in the night. Yeah. I love unicorns. Wow, ini menakjubkan. Kita semua fokus. Lagu ini serius dan tulus. Hei Marinette, belum ada kabar tentang kontesnya? Mungkin mereka tidak menyukai lagu kita. Mereka pasti menerima banyak video. Mereka mungkin belum memilih. Sebaiknya kalian lihat ini, teman-teman. Oh, Wow, saya suka penampilan baru XY. Anda melampaui diri Anda kali ini. Bagaimana Anda menciptakan gaya yang begitu orisinal? Saya sangat kreatif. Tapi itu gaya orisinal kita. Unicornmu dan oh topengmu. itu adalah melodimu dan itu adalah musikmu. Itu tidak adil. Seharusnya kitalah yang masuk TV. Sebaiknya ada penjelasan bagus. Kita harus bicara ini pada Bob Roth dan XY. Mereka sedang tidak di tempat. Kau serius? Mereka siaran langsung di layar itu. Kalian tidak boleh masuk. Kalian tidak punya undangan dan acara sudah dimulai. Tapi itu acara kami. Bukan masalah kami, Nona. Teman kami dirasuki akuman. Ladybug dan Ketor tidak ada di sini. Cepat! Berhenti bermain anak-anak, itu tidak akan berhasil. Kami punya tugas, jadi pergi dan nonton acaranya di rumah. Wow, luar biasa XY, berbeda dari lagu terakhirmu. Ini mungkin yang terbaik. Jadi katakan, dari mana kau dapatkan inspirasi untuk lagu baru ini? Itu tidak sulit. Alec, aku membuat lagu ini hanya dalam 5 menit. Dalam 5 menit, dia bahkan tidak menyanyikannya seperti seharusnya. Dan topengnya bahkan sama sekali tidak bagus. Tuan Roth, namaku Marinette Dupencheng. Aku yang mengirimkanmu video Kitty Section. Video? Video apa? Aku tidak tahu apa yang kau maksud, nak. Mungkin aku bisa mengingatkanmu. Lihat, kostum, topeng.
topeng, musik, gerakan tari, semuanya sama. Ini bukan perbandingan. Ini hanyalah sebuah band amatir. Putraku itu adalah artis solo. Kalian memainkan alat musik, musik putraku digital. Unicorn kami lebih keren dan topeng kami sangat berbeda. Itu tidak benar. Kau meniru kostum Marinette. Dan itu lagu yang persis sama. Kau sudah mencuri musik Luka. Oh, ayolah, jangan membesar-besarkan. Kami mungkin hanya sedikit terinspirasi itu saja. Terinspirasi? Kau sudah mencuri. Bukan kau yang merancang semua ini, tapi Marinette. Dengar, belum terlambat untuk berbuat benar. Katakan jujur dan biarkan Kitty Section muncul di acara itu. Hanya itulah yang kami minta. Iya, pertama mereka ingin tampil, lalu mereka akan minta bagian keuntungan. Tidak bisa, aku tidak pernah lihat atau dengar Kitten Division. Lupakan Marinette, bukan masalah besar. Kita pergi saja. Tidak, ini tidak adil. Aku tidak akan membiarkan karya temanku dicuri. Kalau kalian tidak mau jujur, biar aku saja. Saat ini siaran langsung. Jika kau lakukan itu, akan kubilang kau peniru, bukan aku. Aku menguasai seluruh bisnis musik. Jadi siapa yang akan mereka percayai? Aku atau grup murahan? Kau tidak punya masa depan dalam bisnis ini. Kau tidak akan membuat kostum lain. Dan tidak ada lagi musik untuk teman-temanmu. Karena yang diketahui semua orang, kalian seniman pencuri. Aku mendeteksi gema emosi yang sangat langka. Kemarahan seorang seniman yang karyanya dicuri. Yang juga tidak tahan melihat orang yang dia cintai menderita. Terbanglah Akuma kecilku dan buat jiwanya yang murni jadi jahat. Sudah tidak sombong lagi sekarang ya? Silencer, aku Hawkmoth. Pria ini adalah suara kejahatan. Aku memberimu kekuatan untuk membungkamnya. Yang kuminta darimu hanyalah Miraculous milik Ladybug dan Cat Noir. Apa kita sepakat, Silencer? Kuanggap diamu sebagai ya. Kau tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa meniru kostummu? Aku yang terbaik, aku terkenal. Aku yang terbaik. Apa itu? Tenang saja Marinette, aku tidak akan menyakitimu. Akan aku gunakan kekuatan dari Hawkmoth untuk menegakkan keadilan. Akan aku paksa Bob Roth untuk mengakui perbuatannya padamu dan Kitty Section. Jangan lakukan, Luka. Itu balas dendam, bukan keadilan. Kalau kau mau membantu Hawkmoth, maka kau harus menghadapi Cat Noir dan Ladybug. Cat Noir dan Ladybug? Di mana mereka saat kita butuh mereka? Mulai sekarang, Silencer akan mulai menerapkan hukum diam. Kau adalah gadis yang hebat, Marinette. Kau seindah not musik dan setulus melodi. Kau musik yang diputar dalam benakku sejak kita bertemu. Tidak akan kubiarkan hal buruk menyakitimu. Apa itu seperti pernyataan cinta untukmu? Aku rasa begitu, dan rasanya aneh berasal dari penjahat. Mungkin Luka merasakan hal yang sama. Menurutmu? Oh, tetap fokus, Marinette. Dingin, ubah aku! Ha! Kau tidak bisa lepas dariku, Bob Roth. Akan kupaksa kau untuk jujur siaran langsung di TV. Jangan mendekat, ku peringatkan. Koneksiku bagus. Ku telepon Tuan Bourgeois. Dan dia akan membawa polisi. Seluruh pasukan jika harus. Aku tidak bisa membiarkanmu, Silencer. Akhirnya kau datang juga. Apalagi yang kau tunggu? Hajar dia. Dengar, Luka. Silencer, kau tidak tahu apa kau lakukan. Hawkmoth itu jahat. Kau pikir ini kebaikan, tapi kau salah. Oh, ayolah. Berhenti membuang waktu dan lindungi aku. Kau tidak bisa melakukan kejahatan lagi, Akuma. Maaf, Ladybug. Risiko pekerjaan kurasa. Jangan tersinggung. Dah. Kau seharusnya tidak menghalangiku, Ladybug. Tidak ada jimat keberuntungan kali ini, Ladybug. Kau
butuh suaramu untuk itu, dan aku memilikinya. Kau bisa lari, Ladybug, tapi kau tidak akan bisa lolos dariku. Jangan biarkan dia lolos, Silencer. Dia mudah diserang. Jangan khawatir, Hawkmoth. Setelah aku dapatkan suara Ladybug, aku punya rencana untuk mendapatkan Miraculous-nya dan Cat Noah. Tapi pertama, balas dendam. Adrian, coba lihat ini. Apa itu? Ladybug? Sepertinya ada masalah. Flag, keluarkan jaga! Meong, nonaku mengirimkan pesan. Aku yakin dia rindu padaku. Hah! Kau sembunyi di mana, Bobrok? Kau memang pintar bersembunyi. Tapi kau tidak bisa lolos dariku. Aku punya rencana untukmu. Aku sudah sampai, nonaku. Aku sudah di sini, jadi cepat beritahu aku. Tentu. Seharusnya aku menduganya. Hei, itu tidak sopan. Kau benar. Ayo, kita rebut suaramu, lalu bereskan kekacauan ini. Aku bukannya cerewet, tapi aku tidak tahu apa maksudmu. Kita punya masalah besar. Aku tidak bisa menyebut jimat keberuntungan atau Miraculous Ladybug. Sekarang aku baru mengerti. Sihir Ladybug tidak akan mampu memperbaiki kerusakan akibat Silencer. Dan kau tidak bisa mengucapkan kalimat untuk berubah. Artinya kau akan jadi Ladybug bisu selamanya. Tapi itu ada sisi baiknya. Sekarang kau tidak bisa mengejek leluconku. Aku bercanda, nonaku. Tenang saja, kau selalu berhasil membereskan masalah. Sementara itu, aku bisa utarakan isi hatiku. Jangan mendekati makhluk kotor. Andre, ini aku. Aku memintamu mengirim tentara. Tidak masalah, Bob. Akan kutangani. Kau di mana? Satu tempat yang tidak pernah kau kunjungi di Paris. Selokan. Jangan cemas. Aku akan segera mengirimkan polisi. Ini wali kota Bourgeois. Sambungkan ke petugas Roger. Mungkin aku bisa meniru suaramu. Jimat keberuntungan, jimat keberuntungan, jimat keberuntungan, jimat keberuntungan. Iya, oke, aku akan diam. Kucing menggigit lidahmu? Bukan? Semalam di opera. Kau mau membuat Silencer mengucapkan jimat keberuntungan dengan suara yang dia curi. Pandai sekali. Sekarang katakan caramu melakukannya. Jangan memikirkan itu, nonaku, tidak akan berhasil. Kau benar, kita tidak punya banyak pilihan. Terima kasih petugas Roger. Terima kasih sudah menjaga wargamu. Tuan Roth, Anda ditahan. Apa? Ini sebuah kesalahpahaman. Kau membawaku kemana? Perintah wali kota. Tuan Bourgeois dan aku sudah berteman sejak lama dan... Ya, kami hampir sampai, Pak Wali Kota. Terima kasih, Pak Petugas. Tapi siapa kau? Baiklah, Pak Wali Kota. Apapun demi tambahan croissant. Tidak, lepaskan Aku aku. bisa ambil suaramu, Bob Roth, dan membuatmu mengatakan apapun. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku mau kau mengakui perbuatanmu pada Marinette dan temannya dengan suaramu sendiri. Tidak akan, lebih baik aku diam. Kau pikir aku tidak bisa memaksamu? Dengar, aku bisa merusak reputasimu sama seperti ancaman pada Semua Marinette. pelaku bisnis hiburan mengenalku, dan kau akan kehilangan semua temanmu. Akan kukirim kau ke Kau penjara. tidak akan bernyanyi untuk ayah. Kau tidak akan mendapat uang dari musikku. Kami akan membuat membuat hidupmu hidupmu menderita. menderita. Tunggu, hentikan. Akan kulakukan. Akan kuakui.
Para pemirsa, kami kembali untuk wawancara eksklusif dengan Bob Ross. Ada hal penting yang Tunggu, ingin Nonaku. diomongkan. Mungkin terlalu dini memulai rencana gilamu. Kita bisa menunggu sampai Bob Roth mengakuinya, maka keadilan akan ditegakkan untuk Kitty Section, kan? Itu balas dendam, bukan keadilan. Dan dipaksa berkata jujur tidak berarti apapun. Kau benar, Nonaku. Kau tidaklah seru, tapi kau benar. Kita harus selamatkan dia. Ayo! Kita punya banyak waktu, jadi kita masih bisa bersenang-senang. Jangan campuri urusan orang lain, kucing, atau kubungkam kau. Sayang sekali mengingat betapa lucunya aku. Mana dia? Kau harus lebih baik dari itu, Ladybug, jika kau mau mengalahkan penjahat super ini. Bukankah itu tugasmu dan Cat Noir? Semua ini adalah salah band itu, band Kitty, apapun itu. Semua ini tidak akan terjadi jika saja mereka tidak mengeluh soal idenya. Oh tidak, aku tidak bisa menemukan Ladybug. Bagaimana aku bereskan masalah ini tanpanya ya? Ketor, aku di sini. Nonaku, jika suaramu sudah kembali, berarti kau sudah mengalahkan Silencer. Sudah aman untuk bertemu. Ya, tidak ada bahaya lagi. Temui aku di luar studio. Aku tunggu. Oke, aku datang. Sampai bertemu di luar pintu studio. Kau ini pasti pahlawan super terbodoh. Kau biarkan si penjahat mengetahui rencanamu. Dan untuk apa jimat keberuntungan palsu ini? Seharusnya ini bisa memakai sihir. Tapi sebenarnya ini hanya efek khusus. Kau terlambat. Apa ada yang menahan dirimu? Haha, jadi kau pikir kami ini kalah ya, Silencer? Tapi kau salah. Ladybug masih punya kekuatan supernya. Itu tidak mungkin. Aku sudah mengambil suaramu. Bagaimana mungkin kau memanggil jimat keberuntungan? Aku tidak mengerti apakah ini jauh lebih baik daripada lampu, tapi setidaknya ini jimat keberuntungan sungguhan. Aku peringatkan, sobat. Ladybug masih belum terkalahkan. Tangkap ini, Nonaku! Cataclysm! Kau tidak membuatku takut. Kucing punya 9 nyawa. Saat Ladybug pergi, kucing berperang. Tahun ini kita berhasil lagi, Ayah. Baiklah, Tuan Bourgeois. Kamu berhenti. Jimat keberuntungan. Ayo! Kau tidak bisa melakukan kejahatan lagi, Akuma. Waktunya memikirkan kejahatan. Kena kau. Selamat tinggal, kupu-kupu kecil. Kau benar, ini memang ada keuntungannya. Miraculous Ladybug! Kembalikan suara kami. Ini lebih baik. Apa yang terjadi? Kau dirasuki Akuma, tapi semuanya baik-baik saja. Ini keterlaluan, Ladybug. Kau mengikatku dan menahanku di ruang ganti. Aku? Melakukan itu? Sama sekali tidak terdengar seperti aku. Ladybug dan si kucing menangkapmu memang pantas. Apa yang kau pikirkan? Aku jujur pada semua orang bahwa aku mencuri lagu Kitty Section dan kostum pacarmu untuk putraku yang tidak berbakat? Hah? Kau pikir para pahlawan super itu tidak akan menyelamatkanku? Hah? Itu benar. Mereka bekerja untukku. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tersenyum seperti itu? Kami tersenyum karena ini siaran langsung, Tuan Rod. Semua yang kau katakan tadi sudah disiarkan langsung. Tepat sekali. Itu semua hanya lelucon. Aku sebenarnya suka band Kitten Division. Bahkan, aku sangat menyukai mereka dan akan kutandatangani kontrak rekaman pertama mereka. Sekarang, mereka akan menyelesaikan pertunjukan dengan lagu mereka. Sebelumnya, aku tidak bilang untuk membuat kejutan, tapi itu ideku sejak awal. Kita biasanya menyelamatkan orang baik dari penjahat, tapi aku ragu dengan yang ini. Kau yakin dia belum dirasuki oleh Akuma? Tidak, dia memang seperti itu.
aku harus pergi. Aku akan segera berubah. Sampai jumpa, kucing. Aku senang saat dia mengatakan itu. Kau melanggar hukum diam, Ladybug. Tapi aku sedang mempersiapkan pembalasan yang akan membungkamu selamanya. Sekarang kita sambut yang terkenal di kota ini, Kitty Section. Luka, apa kau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu saat dirasuki Akuma? Maaf, Marinette, tapi aku tidak ingat apa yang kukatakan. Tidak ada. Itu tidak penting sama sekali. Kau dirasuki oleh Akuma Hawkmoth. Entah apapun yang telah aku katakan, semoga itu tidak kasar untukmu. Karena kau adalah gadis yang sangat hebat, Marinette. Seindah not musik dan setulus melodi. Kau adalah musik yang diputar dalam benakku sejak kita bertemu. Itu pernyataan cinta. Benar kan, Tiki? Yang terindah yang pernah kudengar. You know I love unicorns, and nothing makes me feel better.